Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Davarino, dan di sini pada pertemuan 7 kita akan membahas terkait setup Python dan juga library. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar ya terkait Python mulai dari variabel, lalu juga ada perkondisian, ada looping dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara kita meng-setup Python dan juga cara mengimport library, entah library yang internal pun library yang eksternal yang dari Python yang kita harus download sendiri gitu. Nah, sebelum itu ini untuk di Python kita bisa menggunakan berbagai aplikasi ya untuk menjalankan file Python. Contoh yang biasanya kita coba yang seperti video-video sebelumnya itu menggunakan website itu berupa online ya, itu di Replit. Nah, yang dimana Python juga bisa dijalankan di lokal. Nah, yang dimana di lokal nanti kita download aplikasi seperti aplikasi VS Code, lalu juga ada Cursor, ada PyCharm, dan juga yang terakhir ada Windsurf. Nah, untuk saat ini aku akan menjelaskan dulu bagaimana atau langkah-langkah cara mendownload ya masing-masing aplikasi. Nah, nanti kita akan coba di masing-masing aplikasi itu cara mengeran file Python-nya dan juga ekstensi dan sebagainya. Oke. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke langkah-langkah download dari masing-masing aplikasi tersebut. Oke, ini kita udah masuk ya. Di awal-awal kita mau download VS Code dulu, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa di Google. Silakan klik download VS Code. Nanti kalau udah, teman-teman bisa klik di sini. Oke, kalau udah, langsung kita download yang untuk masing-masing OS yang teman-teman mau pakai apa. Karena di sini punya aku pakai Windows, di download untuk yang Windows. Nah, ini di download unverified. Oke, ini lagi progress kita sambil download aplikasi lainnya juga ya. Jadi di sini ada Windsurf. Oke, ini kita download Windsurf dulu. Oke, download for Windows. Download. Oke, Windsurf sudah terdownload. Habis itu kita download PyCharm. Oke, kita download PyCharm. Oke, PyCharm sudah download. Lalu kita lanjut download Cursor. Oke, kita tunggu masuk ke webnya. Ini baru Mac OS. Nah, ini yang versi 2.1. Nah, silahkan di download. Nah, oke, ini udah semua on PyCharm verified. Nah, oke, ini kita udah download semua. Jadi ini tuh adalah IDE ya, atau istilahnya gampangnya itu adalah aplikasi yang bisa menjalankan program Python, teman-teman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu file Python itu bisa dijalankan, nggak harus kayak yang sebelumnya menggunakan Replit online website tuh nggak harus. Bisa juga menggunakan yang di lokal, contohnya di aplikasi-aplikasi ini. Gitu, oke. Ini mungkin bakal aku skip aja ya buat downloadnya. Jadi nanti langsung ketika udah selesai download nanti aku kasih tahu bagaimana cara installingnya saat sudah selesai di download. Oke, ini contoh ya, ini aku udah download nih buat yang kursor Winster sama PyCharm. Kita pertama coba yang PyCharm dulu ya. PyCharm silahkan teman-teman di run. Oke, ini kita tunggu lagi untuk installnya. Oke, bisa di next. Ini kita kasih di C, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman mau kasih di file D boleh, silahkan bebas. Ini juga shortcut. Oke, boleh. Ini tetap langsung install aja. Oke,
Sambil nunggu kita sambil download yang lain ya. Ini kalian ini Windsurf. Bisa diklik, dijalankan untuk setupnya. Oke. Oke, lalu ini accept. Next. Masuk ke si juga Windsurf. Oke, install. Oke, ini juga masih nunggu ya. Buat yang PyCharm-nya juga Windsurf. Lanjut buat yang kursor juga di install. Oke, save. Kasih di C. Kursor. Create desktop icon, boleh. Next, install. Oke, ini masih nunggu semua. Oke, terus juga yang tadi yang VS Code ya. Ini VS Code silahkan diklik. Oke, di accept, di next, 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 install. Oke, tadi peringatan ya karena apa? Nabrak buat ini ya guys. Banyak yang diinstal 4-4-nya langsung ini kan. Oke, ini udah Windsurf bisa di finish, langsung launch. Kita buka Windsurfnya. Yang VS Code masih nunggu. Oke, ini udah masuk yang Windsurf. Terus yang kursor ini masih nunggu juga. PyCharm-nya masih nunggu. Oke, ini kita sambil ini dulu ya. Buat yang Windsurf nih yang udah aja. Jadi Windsurf silakan get start. Ini bisa setupnya bisa dari VS Code atau dari Vim. Jadi kita harus download VS Code dulu. Kalaupun nggak mau ngikutin dari VS Code, nggak apa-apa, bisa langsung di next aja. Nah, ini editornya. Apakah mau temanya mau ini gelap atau mau ini sedikit abu-abu, ini yang cerah, bebas atau misalkan pilih. Kalau aku mau coba ini Molokai temanya. Next. Ini kita suruh sign up dulu, kita suruh daftar dulu ya. Masukin nama, misalnya ini emailnya, diklik continue. Kita bikin password, contoh sini aku bikin passwordnya. Oke, oke udah continue. Oke, bisa di save. Oke, ini continue aja. Ya, habis itu tunggu verifikasi yang ada di email. Ini aku cek dulu apakah udah masuk. Oke, udah masuk. Dilihat di sini ada kodenya. Ini aku ada kodenya. Ini. Oke, udah masuk, dibaca, sudah bisa. Continue, free. Oke, habis itu di open lagi ya Windsurf-nya. Oke, sudah bisa masuk. Oke, ini buat tampilan di Windsurf ya. Ada file buat kita explore, open folder, folder yang ingin kita pakai untuk coding nanti. Itu terus nanti ini ada source, terus ini juga ada runtime debug, juga ada extensionnya yang kita mau download. Karena kita menggunakan Python, kita coba apakah ada di sini extensionnya. Nah, oke ini ada. Ini jangan lupa kalau kita mau pakai Python bisa diinstal dulu ya. Ini diinstal Python debugger
Nah, sebenarnya itu kalau mau install ini silahkan itu. Oke, itu ya buat yang kursor. Kita lanjut lagi ya ke VS Code. Ini udah selesai VS Code, bisa di launch. Terus kursor ini juga udah selesai. PyCharm juga udah. Kita run semua aja. Oke, ini buat yang Windsor. Kita langsung lanjut lagi ya VS Code. Oke, ini VS Code udah sampai di sini. Nah, ini juga VS Code ada banyak sebenarnya buat isi-isinya ya, teman-teman. Jadi hampir sama seperti di Windsurf, juga nanti juga aplikasi-aplikasi lainnya kayak contoh di PyCharm dan juga di Windsurf kursor itu juga sama isinya seperti ini kurang lebih. Itu dia ada extension, terus juga ada run debugger dan sebagainya. Kebetulan yang di sini aku udah ada ya buat VS Code, cuma install ulang aja. Nah, kita lihat ekstensinya di sini. Python. Oke, udah install ya. Python debugger dan sebagainya yang diperlukan. Gitu. Oke. Terus lanjut lagi ke yang ini, kursor. Ini nggak perlu login, nggak perlu sikap, langsung skip dan continue aja langsung. Import from VS Code nggak perlu. Langsung aja ini teman bisa pilih temanya, mau temanya apa. Ini aku coba temanya ini aja, dark. Terus ini langsung aja continue. Continue. Oke. Ini buat tampilannya, buat yang kursor ya. Dia kayak gini. Kalau ini sedikit berbeda ya sama Windsurf sama VS Code tadi. Dia nggak ada di bagian kiri, nggak ada taskbar yang kirinya yang tadi kayak file, terus accession dan sebagainya. Cuma dia gini. Dan kanannya udah ada langsung AI-nya, copilot-nya. Itu. Terus buat ini tampilan PyCharm, kita install, continue. Ini download nggak apa-apa. Oke, kita allow. Oke, habis itu ini skip aja importnya. Oke, jadi ini untuk yang PyCharm. Dia hampir sama kursor ya. Ini jadi kayak Windsurf ini hampir sama dengan VS Code. Lalu juga kursor dia tampilnya hampir sama dengan PyCharm. Kayak gitu. Nah, contoh di sini aku mau bikin, kita coba ya. Mau bikin file, kita open folder, folder yang udah kita buat ya. Oke, ini udah, ini klik aja trust. Contoh ini aku buat, misalnya aku mau buat ini file baru, coba .python, hmm, .python. Nah, misalnya aku kasih print hello world, save, sediran di sini. Nah, ini bisa ya, hello world. Oke, bisa kita coba di VS Code. Ya, kalau di VS Code gimana kira-kira? Tadi mana nih ya, coba. Tadi udah di-download ekstensinya. Kita coba run. Oke, ini bisa. Hello world keluar. Lalu di kursor kita coba open project yang tadi. Dan ya, ini. Tadi kita buka tadi itu contoh yang ini. Coba. Ah, ini. Tadi udah diinstal belum? Kita lupa ekstensinya. Diinstal dulu. Ekstensi Pythonnya. Oke, kalau udah di ini kita coba klik, habis itu kita run ya. Run, start debugging. Oke, ini kita coba buat nginstal dulu nih Python. Nah, ini install dulu.
setelah dari tadi ya, tadi Python debugger juga kita install. Ya, kita lihat dulu, masih menunggu buat installnya. Kita sambil lanjut ke PyCharm dulu. Kita itu aja open project lagi aja yang tadi. Oke, ini kalau udah, tunggu logging dulu untuk download pluginnya. Karena cukup banyak plugin-plugin yang ada di PyCharm ya, di download. Nih, oke, udah. Kita coba yang di sini. Oke, lalu kita run. Oke, ini muncul ya yang di PyCharm. Udah muncul. Tadi yang di kursor udah diinstal. Oke. Kita balik ke tadi filenya. Oke, kita run. Oke, udah bisa ya. Jadi tadi itu semua udah keluar ya. Buat masing-masing kode Python-nya udah coba dijalankan dan juga install buat aplikasi atau IDE yang akan kita gunakan nantinya. Kayak gitu. Oke, jadi setelah itu kita juga harus download Python-nya dulu ya. Sebelum kita ingin menjalankan program Python. Jadi memang tadi kenapa di punya aku itu langsung bisa karena aku sudah download Python dari awal. Contoh nih. Ini download Python. Kita harus download extension Python-nya dulu di sini. Nah, ini download Python. Ini silahkan di-download Python-nya, install manager. Oke. Download verified. Oke, ini kalau udah teman-teman silahkan langsung di run aja. Nanti langsung di install Python. Ntar kalau udah teman-teman udah selesai install Python-nya, nanti bisa teman-teman cek di sini. Teman-teman bisa klik Python. Nah, ini ada nih. Ini udah aku download. Yang aku download itu versi 3.10. Aku run, nih, diklik. Habis itu kita akan diarahkan ke CMD, ke command prompt ya. Nah, kita bisa ngoding di sini teman-teman sebenarnya. Contoh nih ya. Print hello kurung. Nah, ini outputnya dari yang udah aku bikin itu. Dan teman bisa memberikan sintak atau memprogram ya, program Python itu di CMD kayak gini. Cuma kan pasnya kalau di sini kan kurang ya, entah dari UI dari tampilan teman-teman ngoding kan hanya gini aja. Kalau di CMD juga cukup susah kalau mau ngoding yang kompleks untuk di pemrograman Python. Jadi makanya adanya aplikasi atau IDE yang mendukung untuk Python itu untuk mempermudah teman-teman dalam proses coding atau proses memprogram sebuah program Python. Teman-teman juga bisa ngecek apakah Python itu udah keinstall atau belum. Teman-teman silahkan ke command prompt. Lalu bisa teman-teman Python version. Nah, ini udah keinstall Python dengan versi 3.10. Teman, itu buat cara ngecek Python ya. Itu jadi cara ngecek Python. Terus juga tadi kalau teman mau coba menjalankan program simple di command promptnya Python juga bisa kayak gitu. Nah, terus tadi juga udah dijelasin buat yang jalanin per aplikasinya atau IDE-nya tadi ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagaimana cara untuk penggunaan library pada Python. Tuh, kita akan lanjut, kita akan menggunakan salah satu aplikasinya yaitu di VS Code. Oke, di sini aku udah bikin beberapa file ya teman-teman yang udah ada library-nya. Sini. Contoh di sini
di sini ada library ini, library time. Ini. Jadi library itu adalah sebuah apa ya, fungsi yang dimana teman-teman itu udah disediakan sama Python-nya. Jadi teman-teman tinggal mengimport library-nya. Contoh sini aku mengimport library time yang dimana aku bisa menggunakan kode ini time sleep 2, yaitu jeda selama 2 detik. Kalau misalnya aku nggak kasih import ini, nah maka time ini akan dianggap tidak benar karena nggak tahu asal usulnya di mana. Itu makanya harus ada import. Kita mengimport library time, baru kita bisa menggunakan sintaks atau fungsi-fungsi yang ada di library time. Gitu. Soalnya di sini ini ada time sleep 2, berarti jeda selama 2 detik. Kalau kita mau jadi 1 detik, tinggal diganti aja 1. Ini ganti aja 1 detik. Udah, kita coba, kita run. Mulai 1 detik. Nah, selesai selama ini belum di save. Oke, jangan lupa di save ya. Nanti 2 detik ya, tadi 2 detik mulai, habis menunggu dulu sama 2 detik baru sintak yang ini selesai, setelah 2 detik baru muncul. Nih ya, kita contohin lagi. Mulai. Nah, 1 detik. Ini. Itu. Terus juga ini juga bisa untuk kita ngasih tahu waktu. Nah, contoh di sini. Waktu dalam artian untuk sebuah program atau interpreter ini memproses codingannya. Contoh di sini ya. Kita coba di sini. Nah, kita run. Kita save dulu, jangan lupa. Oke. Terus kita run. Nah, jadi waktu eksekusi interpreter ini untuk menjalankan sebuah program ini itu selama 0,14 sekian detik. Gitu. Nah, menggunakan start. Ini ya, variabel start itu isinya ada time, dot time. Terus dalam kurung parameter kita kosongin. Jumlahnya itu 0, lalu kita menggunakan sebuah for ya, sebuah apa ya, sintak for i in range. Ini waktunya, lalu jumlah dia akan terus bertambah waktunya ini. Nah, habis itu mulai yang print ini waktu eksekusi tadi. Ini habis kita ngeprint yang tadi. Selesainya dia berapa detik dikurangin dengan waktu dia mulai. Kayak gitu. Ya, kalau di run dia akan langsung dikonversikan waktu eksekusi 0,14 sekian detik. Kayak gitu teman-teman. Terus juga di library time ini juga bisa yang namanya mengetahui waktu dan juga tanggal untuk hari ini. Gitu. Contoh ini aku jadiin komen dulu. Yang ini. Oke. Ini di save, bisa di run. Nah, ini juga bisa dari library time ini bisa mendeklarasikan ini jam berapa, jam 12 malam ya, 00.16, tanggalnya kapan, 3 Desember 2025. Kayak gitu. Maka itu buat library time. Lalu juga ada library bawaan juga lagi, ada library modul. Nah, ini juga udah aku buatin. Dimana ini library modul ini untuk random ya, dimana yang dimaksudkan itu mengacak apapun yang kita inginkan. Nah, kalau di sini aku mau mengacak sebuah angka. Nah, di sini aku memasukkan variabel angka sama dengan, nah ini random ini adalah fungsi dari library random ini. Random titik ran in, jadi dia mengambil inputan dari angka 1 sampai angka 100. Habis itu print angka acak, habis itu mengprint yang udah di deklarasian ini. Dia akan mengambil acak dari angka 1 sampai 100. Kita contoh, kita run. Nah, dia akan mengambil angka 18. Kita run lagi. Dia 45. Run lagi. 99, run lagi 1.
gitu. Jadi dia akan mengambil acak dari angka 1 sampai 100 itu. Terus juga kita bisa mengacak juga, tapi bukan angka melainkan sebuah huruf atau kata. Ini contoh di sini ada menu, array menu ya, dimana dalam array ini berisi ada nasi goreng, mie ayam, soto, dan bakso. Nah, ini juga library random ini kita bisa mengacak ya pilihan ya, selain angka tadi yang awal ini. Kita bisa dari kata-kata juga ini, ada nasi goreng, ada mie ayam, soto, dan bakso. Ya kita coba run. Nah, di sini ada soto. Setelah itu dipilih lagi mie ayam, soto lagi, bakso. Kayak gitu. Terus setelah itu juga ada kita bisa ya di sini ada angka lagi, array ya, array sebuah angka. Ya, dimana isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa meng-shuffle, kita bisa mengacak. Bedanya adalah yang pertama ini kan dia mengacaknya mengambil satu angka doang. Nah, kalau di sini kita bisa mengacak, meng-shuffle urutan dari angka yang isi ini. Contoh variabel angka ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa mengacak atau meng-shuffle urutan-urutannya ini. Jadi mungkin bisa 2, 3, 4, 5, 1. Itu bisa 5, 4, 3, 2, 1. Nggak harus 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Jadi memakainya ini random, titik shuffle. Habis itu masukkan parameternya yaitu array tadi, array angka. Itu. Kita coba run. Nah, sebelum di shuffle itu urut ya, masih 1, 2, 3, 4, 5. Namun setelah di shuffle itu jadi 2, 3, 1, 5, 4. Kita run lagi. Nah, ini jadi beda lagi 1, 2, 5, 4, 3. Kayak gitu guys. Itu buat kegunaan dari library random modul. Lalu lanjut lagi ada library OS. Nah, library OS ini ada juga beberapa fungsi. Contoh yang di sini pertama, kita bisa mengetahui ya file atau lokasi kita sekarang ini tuh ada di mana. Contoh di sini. Kita ini clear dulu ya, biar lebih mudah. Oke. Nah, ini kan ada nih lokasi file yang kita taruh mana. Lokasi file coding praktikum algoritma pemrograman ini itu ada di D, habis itu ada di folder matkul kuliah, habis itu ada folder coding praktikum algoritma pemrograman. Gitu. Kita juga bisa tahu ini lewat sini menggunakan library OS. Contohnya kita run. Nah, lokasi sekarang itu ada di D, lalu juga matkul kuliah, coding praktikum algoritma pemrograman. Kayak gitu. Terus juga kita bisa yang namanya membuat ya atau mengetahui isi folder dari ini folder yang coding praktikum algoritma pemrograman. Ini contoh di sini kita run. Nah, jadi isi foldernya dari yang folder coding praktikum algoritma pemrograman ini ada idea, terus call.python, coba.python, create.python, dan seterusnya. Isi-isinya tuh apa aja. Itu. Lalu lanjut. Ini. Kita bisa membuat folder baru. Lalu di sini kita kasih ini ya. OS titik mk dir lalu folder baru. Kita membuat folder yang namanya folder baru. Nanti kalau berhasil, berarti akan keluar folder berhasil dibuat. Contoh kita run. Di sini nggak ada ya foldernya ya. Yang folder baru. Kita run. Nah, ini akan muncul nih folder baru yang udah kita buat tadi. Dan di sini di interpreternya, di terminalnya akan muncul folder berhasil dibuat. Kayak gitu. Kita bisa membuat folder baru juga. Nah, kita juga bisa mengecek apakah folder itu ada pada folder kita ini atau enggak. Contoh di sini. Ataupun bisa kita mengecek file yang ada di folder kita ini. Gitu. Contoh di sini ya. Kita mau ngecek file data
.txt itu ada pada folder coding praktikum ini atau enggak. Nah, karena sini aku udah ada ya data.txt, harusnya munculnya file ditemukan. Oke, kita coba ya. Run. Oke, file ditemukan. Contoh, kalau misalnya ini, nah cuma gini aja, da.txt. Kita run. Nah, file tidak ada gitu. Jadi kita tadi ya sudah aku jelasin dari awal, buat yang library OS kita bisa mengetahui lokasi file kita itu ada di mana. Lalu kita juga bisa mengetahui isi folder atau isi file-file apa aja yang pada folder ini. Nah, gitu. Terus habis itu kita juga bisa bikin folder baru dalam folder yang udah kita buat ini. Lalu kita juga bisa mengecek folder atau kita bisa mengecek file yang ada pada folder yang udah atau yang akan kita gunakan. Kayak gitu. Itu untuk library OS. Jadi itu untuk ada beberapa ya library internal dari Python. Ada tadi yang udah dijelaskan, library time, library OS, dan juga library random. Nah, lalu juga kita juga bisa ada library eksternal yang dimana nanti bedanya adalah teman-teman harus menginstal library-nya terlebih dahulu. Kalau di sini aku ingin menggunakan library request, di mana request ini library eksternal, di mana kita harus mengdownload dulu. Jadi kalau kita nggak menginstal library-nya ini, misalnya kita run, nah dia akan bisa, karena dia belum terdeklarasikan, belum diinstal library-nya ini, karena dia adalah library eksternal. Caranya gimana untuk menginstal library-nya? Kita tinggal pip install, lalu library-nya request. Nah, klik. Nah, ini lagi menunggu untuk proses installnya. Oke, ini udah kita install. Ya, kita coba ya. Kita run. Nah, setelah kita install library-nya tadi, library request, lalu baru kita bisa gunakan. Nah, request ini itu menunjukkan fungsinya itu adalah kita bisa mengetahui pada sebuah website itu ada file atau ada data apa aja. Kalau di sini aku ngasihnya tuh di website API github.com. Itu dalam web ini API github.com itu tuh isinya ada apa aja data-datanya. Nah, di sini datanya ada banyak nih. Ada 200 nih ya, 100 200-an. Ada banyak banget data-data atau file-file yang ada pada website tersebut. Kayak gitu. Nah, itu untuk contoh terkait bagaimana caranya kita menginstal dan juga kita memanggil, mengimport library eksternal. Jadi tadi ya harus kita install pip install library-nya, nama library-nya. Kalau udah baru bisa kita run. Kayak gitu, guys. Lalu setelah itu aku juga mau ngasih tahu bagaimana cara kita untuk memanggil atau membuat ya file atau isi di internal. Jadi contoh di sini, aku udah buat file txt, isinya itu ada ini Muhammad dan Sagi Putra, mahasiswa Undip, sekolah vokasi, teknologi rekayasa otomasi. Ini enggak dalam bentuk Python, ya, dimana kan kita nggak bisa ngarang otomatis kan dalam bentuk Python. Ya udah ini isinya. Nah, kita bisa memanggil data txt ini buat jadikan sebuah output muncul di terminal. Cara gimana? Kita bisa menggunakan code ini file sama dengan open data.txt. Habis itu koma R. R ini adalah untuk membuka filenya. Nanti juga ada W itu untuk membuat filenya, dan juga nanti ada beberapa sintak-sintak lainnya, simbol-simbol lainnya. Nanti teman bisa dilihat di datasheetnya kayak gitu.
Nah, di sini aku praktekkan adalah yang R dan juga nanti yang W. Ini yang R tadi ya untuk yang open tadi. Jadi contoh ini udah isi sama dengan file titik read, habis itu print isi, habis itu file close. Kita coba ya, kita run. Nah, ini muncul ya. Padahal ini ada di bukan di file Python ini, tapi ada di beda file, yaitu di file data.txt. Nah, ini bisa muncul karena kita panggil menggunakan sintak Python, yaitu yang ini. Ya, itu cara mengopen atau membuka file lain pada sintak Python. Nah, kita juga bisa membuat file menggunakan sintak Python juga. Contoh di sini. Aku membuat misalnya output 2 sini. Nah, jadi file ini sama seperti tadi, file sama dengan open. Ini nama file yang ingin kita buat, terus koma w. Habis itu file read hello, nama aku Davarino, yaitu isinya dari file itu. Contoh ya, ini kita coba run. Ini di sini nggak ada ya, nggak ada file apa-apa. Kita run. Nah, ini akan langsung terbuatkan output 2.txt, isinya adalah hello, nama aku Davarino. Sama seperti waktu kita membuat di file create.python ini. Kayak gitu, itu cara bagaimana memanggil juga membuat file eksternal, kita panggil dan juga kita buat. Kayak gitu, oke? Lalu setelah ini kita akan coba pada masing-masing IDE, masing-masing aplikasi menggunakan Copilot atau AI. Jadi per masing-masing aplikasi ini mereka itu ada Copilot atau ada AI-nya masing-masing, yang dimana kita biasa programmer itu kan juga butuh bantuan dari AI. Bisa kalau emang kalian mau manual, cuma harus teman-teman ketahui kalau misalnya nanti ada misal kesalahan program atau hal sebagainya, kalau teman-teman full berprogram mandiri itu akan cukup memakan banyak waktu. Yang dimana dengan adanya Copilot, dengan adanya AI pada masing-masing IDE tersebut, itu bisa membantu atau mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan sebuah program. Gitu. Contoh, kalau di sini di VS Code teman-teman bisa ke ekstensi. Silahkan download yang namanya Copilot. Oke, jadi teman-teman udah belajar tadi ya buat bagaimana menginstal masing-masing IDE atau masing-masing aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalankan program Python. Lalu juga tadi sudah dijelaskan juga ya alur-alurnya bagaimana, terus juga cara menginstal Python, lalu juga cara bagaimana menjalankan sebuah program Python sederhana ke masing-masing IDE. Lalu juga tadi sudah kita belajar terkait library ya, entah library internal, library yang udah include pada Python, juga library yang eksternal atau istilahnya yang harus kita import dan harus kita download dulu baru bisa kita jalankan. Lalu juga tadi kita juga udah belajar bagaimana pada Python, menggunakan Python itu caranya untuk kita membaca file ekstensi dan juga cara membuat file ekstensi menggunakan bahasa menggunakan Python. Nah, sekarang aku mau coba buat sebuah program ya menggunakan AI di masing-masing aplikasi. Nah, jadi di sini aku udah bikin ringkasan. Jadi, buatlah aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa Python. Gunakan tampilan GUI dan buat agar tampilan muncul di GUI, bukan muncul di terminal. Jadi GUI itu adalah graphic user interface. Jadi nanti tampilan Python itu nggak akan keluar di terminal. Kayak udah kita coba sebelum-sebelumnya dan tadi. Tapi nanti dia akan ada tampilannya sendiri. Kayak soalnya kalau misalnya kita mau buat website, itu kan juga nanti ada tampilan sendiri. Nggak harus keluar di terminal ya, seperti itu, teman-teman. Ini aku copy paste aja ya, yang ini berarti. Oke. Kita pertama akan coba di VS Code. Nah, gimana caranya buat buka AI-nya ini? Teman-teman bisa ke ekstensi. Teman-teman cari yang namanya Copilot.
Ini lagi nunggu. Cukup lama ya. Maka di sini ntar udah saya download waktu itu. Apakah ada? Ntar kita tunggu dulu aja kalau gitu ini. Cukup lama emang buat buka esensinya. Coba kita refresh dulu deh. Ini cukup oke. Nah, ini. Ini teman-teman silahkan menginstal ya. Yang namanya GitHub Copilot. Ini silahkan diinstal. Kalau udah, nanti teman-teman silahkan diaktifkan ya. Nanti di sini nanti bisa konekin ke GitHub-nya teman masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini kalau udah contoh di sini. Aku pastein ya tadi. Jadi pada file coba Python ini tolong buatkan aplikasi kalkulator sederhana. Nah, nanti hasil ini dengan menggunakan prompt, dengan menggunakan perintah yang sama ini di keempat aplikasi tadi, apakah akan sama atau berbeda? Gitu. Kita akan membandingkan. Gitu, oke, ini coba dia bekerja. Kita tunggu dulu. Dia membuatkan folder atau membuatkan programnya. Oke, ini dia setelah udah kita sintaksin, udah kita beri perintah, dan nanti otomatis AI-nya ini akan bekerja sendiri. Jadi nanti AI-nya ini udah membuatkan untuk codingan-codingannya. Nih, kita allow. Jadi benar-benar kita hanya terima jadi aja guys. Gitu. Kira-kira bagaimana untuk hasil dari yang udah kita prompt tadi. Saya masih nunggu lagi Python environment-nya. Jadi ini kode sebanyak ini. Nah, teman-teman kalau buat sendiri itu akan cukup melelahkan, akan membuang banyak waktu. Nah, ketika teman-teman menggunakan AI yang ada pada masing-masing IDE yang disediakan, bisa lebih mempermudah teman-teman. Kayak gitu. Ini contoh nih. Ini masih nunggu konfigurasi. Kalau misalnya kita run apakah bisa? Kita coba mungkin ya. Kita close dulu aja. Ini udah kan. Kita pret. Oke. Kita coba kita run ya. Ini skip aja. Apakah bisa? Nah, ini kalkulator hasil AI ya, hasil yang dibuat di VS Code. Contoh sini 8 ditambah 3 sama dengan 11. 6 116 dibagi 2 dengan 232. Itu buat kalkulator sederhana itu dibuatin di VS Code. Oke. Oke. Habis itu tadi kan di VS Code ya, buat VS Code. Habis itu kita akan coba di kursor ya. Kita pakai file baru aja, kita namain coba satu. Lalu satu kita copy paste sama seperti tadi buat promptnya ya. Kita run. Dia akan membuatkan. Oke, kita akan melihat hasilnya akan seperti apa. Tetap saja dia akan menggunakan sebuah library Tinker ya, yang built in Python-nya untuk bisa membuka dan menjadikan GUI. Oke, ini udah dibuatkan nih tampilannya.
Oke, kita keep aja, keep. Oke, ini udah dibikin, kita coba run. Oke, kalau ini hasilnya seperti ini. Kalau yang di Windsurf tampilannya cukup menarik ya. Kita coba di sini 8 tambah 6. Oke, benar-benar ini udah dibuatin dan ini udah dihias ya. Padahal kita nggak ada nyuruh ya, kita nggak ada nyuruh hiasannya buat aplikasi. Terus juga itu bisa dibuka di GUI, nggak ada suruh menghias, cuma dia menghias, sudah dihias itu dari AI-nya. Itu untuk yang di kursor. Lalu untuk yang di Windsurf, kita coba di Windsurf, kita bikin file baru lagi, coba 2, di file coba 2, kita berikan prompt yang sama juga. Oke, ini akan dibuatkan. Nah, kalau di sini dia membuatkan filenya sendiri, kalkulator.python. Oke, ini sama juga menggunakan Tinker ya. Ini, oke, save file. Kalau dia kita run, kita lihat seperti apa. Oke, kali ini seperti ini ya. Angka pertama kita masukkan 12. Kali ini kita tambah aja angka kedua 2. Hitung. Hasilnya 14. Itu. Oke, kita bandingkan ya dengan beberapa percobaan yang sudah kita coba tadi ya. Dari yang di VS Code. Lalu juga tadi ada di sini. Kita anuin semua dulu. Oke. Ya. Perbedaannya dengan menggunakan prompting yang sama ya, perintah yang sama, menggunakan berbagai AI. Yang di tengah ini dari VS Code, yang ini paling besar yang kiri ini dari kursor, dan yang paling kanan ini dari Windsurf. Ini perbedaannya. Menggunakan prompting, kata-kata yang sama, perintah yang sama, tapi dengan AI pada IDE yang berbeda-beda. Ya, hasilnya seperti ini berbeda-beda. Kalau teman-teman sekilas ngelihat ya, seperti yang kita lihat ini mungkin cukup menarik. Ini tuh yang ada pada IDE atau aplikasi kursor ya, AI-nya ya, karena benar-benar dia udah dihias ini, dihias sebagaimana mestinya. Kalau di VS Code dia ini basic, dia udah bagus ya, cuma emang dia ini masih belum dihias. Nah tapi kalau yang di Windsurf ini dia UI-nya atau hiasannya itu masih belum, dia hanya mementingkan, memprioritaskan fungsinya saja gitu. Jadi fungsinya dari kalkulator sudah berjalan, udah langsung di outputkan kayak gitu. Ya itu perbedaannya buat masing-masing AI pada aplikasi yang berbeda-beda dengan prompting yang sama gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan terkait setup Python, library, dan juga penginstalan ya. Beberapa IDE yang bisa digunakan untuk menjalankan sebuah program Python, dan kita sudah mendemonstrasikan dan juga kita sudah mengimplementasikan AI-nya ini atau hal yang membantu saat kita pembuatan program kayak gitu. Nanti teman silakan dicoba di tempatnya teman-teman masing-masing, silakan coba, dan nanti dibandingkan juga ya kalau mau seperti ini yang udah aku coba. Oke, sebelum teman-teman ingin membuat sebuah project ya, entah nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Python kah atau menggunakan bahasa pemrograman lainnya, teman-teman harus tahu dan juga paham terkait manajemen project file. Nah, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan manajemen project file. Nah, manajemen project file sendiri itu adalah cara kita untuk mengatur file, folder, atau siklus atau lingkungan kerja saat menjalankan program Python yang ada pada komputer masing-masing dari teman-teman sekalian. Itu biasanya offline, bukan di Replit. Karena kalau di Replit itu tuh adalah sebuah platform online yang dimana dia itu untuk file-filenya, directory-nya, folder dan sebagainya itu tidak akan bisa diatur sekompleks saat teman-teman menggunakan IDE atau secara offline kayak gitu.
Itu perbedaannya. Kenapa? Mulai dari sekarang pada pertemuan ini aku ngajarinnya kalian untuk menggunakan IDE atau aplikasi yang offline atau di lokalnya seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Kita untuk memanajemen file, folder pada program yang akan kita buat untuk membuat sebuah project tersebut. Yang pastinya, yang pertama, program itu akan terlihat rapi dan juga mudah dicari. Lalu yang kedua itu program itu tidak akan tercampur dengan project-project lain. Lalu yang ketiga, itu mudah dikembangkan lagi. Mungkin sekarang teman-teman mau menambahkan mungkin fitur atau sebagainya, teman-teman bisa lebih mudah untuk mengaksesnya. Lalu yang terakhir itu tidak membingungkan saat jumlah file bertambah karena mengingat dalam suatu project atau satu folder program itu pastinya akan banyak sekali file teman-teman. Aku yakin kalau teman-teman mau buat sebuah project pemrograman, itu pada satu folder project itu isinya akan sangat banyak file-file pemrograman. Mungkin contohnya ada file A, file B, sampai file Z itu pasti akan ada. Dan teman-teman pasti akan kesusahan kalau teman-teman tidak memanajemen file folder tersebut dengan baik. Kayak gitu. Itulah kenapa tujuannya kita harus memanajemen hasil file atau program kita dengan baik. Nah, ini ada contoh untuk penyimpanan sebuah file pada satu folder atau satu folder project ya. Di sini contoh ini ada folder project Python di mana isinya itu adalah main Python. File main Python di mana ini berisinya fungsi-fungsi utama pada program yang teman-teman buat. Lalu yang kedua ini ada file data.txt. Ini adalah berupa data-data yang akan teman-teman ambil atau yang akan teman-teman gunakan pada program teman-teman. Lalu juga yang ketiganya ada requirement. Nah, nanti mungkin teman-teman butuh file-file requirement dibutuhkan apa aja atau fungsi-fungsi tambahan. Lalu juga yang terakhir ada readme. Ini adalah semacam apa ya, not to land mungkin semacam, kalau bahasanya not to land, untuk teman-teman tahu kayak oh ternyata untuk yang ini tuh gimana, ini gimana, ini gimana. Nah, jadi teman-teman bisa lebih gampang memanajemennya seperti itu. Itu untuk contoh yang pada project mungkin yang sekiranya program biasa. Nah, ini juga ada contoh lagi, cuma ini lebih kompleks teman-teman. Dia lebih kompleks untuk mungkin teman-teman kalau ingin membuat project besar. Sebenarnya sama aja, cuma itu isinya lebih rinci. Contoh di sini ada main.python, cuma sebelum di main.python dia ada folder lagi. Jadi pada folder project Python itu ada folder lagi, folder ERSC, folder data, folder library, seperti itu. Nah, di mana nanti folder src nanti isinya adalah yang tadi file main.python. Nah, nanti sekarang teman-teman mau menambahkan, mungkin selain file main.python, mungkin teman-teman mau menambahkan file fungsinya sendiri. Jadi kan yang pada pertemuan fungsi sebelumnya kan kita juga udah belajar bagaimana cara membuat fungsi tapi pada file yang berbeda. Nah, nanti cara memanggilnya udah juga diajari waktu itu. Nah, mungkin teman-teman mau buat juga ada di folder src ini ada beberapa file-file fungsi yang ingin teman-teman tambahkan untuk ditambahkan ke program main.python-nya. Nah, lalu juga di data ya, di folder data mungkin teman-teman file datanya nggak hanya ini aja, mungkin ada tambahan lagi, ada data apa dan sebagainya. Nah, di mana bisa ditambahkan. Lalu juga ada folder library di mana isinya ada berbagai macam mungkin teman requirement dari library-nya, terus readme untuk latency atau pendahuluannya seperti apa. Dan kalau teman-teman ingin mengolahnya, ingin menambahkan kira-kira mau diperlu tambahkan apa-apa aja, file dan sebagainya, itu lebih terstruktur, dimana itu akan memudahkan teman-teman sendiri pastinya dalam memanajemen sebuah file folder untuk project pemrogramannya teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu juga di sini juga tipsnya ya untuk menyimpan filenya. Teman-teman bisa, sebenarnya ini pilihan dari teman-teman sendiri. Contohnya di sini yang aku berikan itu teman bisa berikan folder project teman-teman itu di dokumen, di yang C, ya di C di komputer atau laptop teman-teman, terus di dokumen. Ataupun biasanya kalau aku sendiri di disk D. Nah, di pada disk D sendiri itu aku membuat sebuah folder, satu folder utama. Di mana folder utama itu nanti itu dia isinya itu benar-benar untuk macam-macam project-projectku. Nah, nanti mungkin aku namainya contoh foldernya folder project Java. Nah, nanti ketika diklik itu akan banyak
folder-folder kayak gini, mungkin folder Python project, lalu nanti ada folder Python kalkulator project dan sebagainya, nanti isinya juga seperti ini. Nah, nanti itu lebih mempermudah teman-teman juga kalau teman mau membuka project teman-teman. Contoh teman-teman mau buka project A, nah silahkan langsung pada satu folder kumpulan projectnya teman-teman itu jangan diklik, langsung nanti teman tahu, oh kira-kira teman mau mengakses, mau memprogram folder project teman-teman tuh yang apa, kayak gitu. Nah itu ya buat kira-kira bagaimana terkait manajemen dari sebuah pemrograman file folder yang akan teman-teman buat, kayak gitu. Nah selanjutnya silahkan langsung dieksekusi pada teman-teman masing-masing, kayak gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian bisa aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.